Apakah beda sikap Jokowi dan Ganjar soal polemik Piala Dunia U20 memengaruhi kehubungan keduanya? Kita berbincang dengan Ketua Umum Seknas Jokowi, Rampun Cayo, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Sore, Andre. Oke, saya ke Pak Rampun dulu. Pak Rampun, ini kalau Seknas Jokowi lihat ada nggak sih pengaruhnya beda sikap Jokowi dan Ganjar soal Piala Dunia U20 terhadap hubungan keduanya, kedekatan keduanya? Ya kita nggak tahu seperti apa, tapi kalau mungkin awal-awalnya iya, tapi kalau melihat hari ini apa yang kemarin dan hari ini, saya rasa itu udah ya kembali mereka cukup hangat hubungan di antara keduanya, dan beliau kelihatannya kalau melihat sambutan di airport dan kemudian Jumat ini hadir di bersama-sama sholat Jumat, itu kan memperlihatkan sebuah kedekatan yang bukan ini beyond politics dan beyond negara lah, ini yang sifatnya cukup pribadi, personal ya, dan kelihatannya ringan sekali gitu ya, kita ya kelihatannya senang juga lah gitu. Kedekatannya biasa aja atau mungkin ada yang berbeda setelah kemarin kan gagal di Piala Dunia U20, beda pendapat keduanya? Kalau saya lihat dari ya saya nggak pernah mengikut, tapi kalau melihat dari video-video sebelumnya gitu, saya nggak ngelihat ada perbedaan yang cukup jauh. Terlihat ya Pak Jokowi sangat ya seperti itulah Pak Jokowi, dan Pak Ganjar juga kelihatan, Pak Gubernur juga kelihatannya juga sangat ringan dan cukup ceria ketika menghadapi menyambut beliau Pak Presiden di airport. Jadi menurut saya sih nggak ada yang kelihatan yang berbeda ya. Sekurang-kurangnya itu kesan saya. Oke, saya tanyakan nih ke Mas Adi. Mas Adi ngelihat dari gestur Pak Jokowi dan Pak Ganjar di Solo ini ingin menunjukkan kedekatan, memang dua-duanya tidak ada masalah atau gimana Mas Adi ngelihatnya? Ya, saya kira dua hal, Audrey. Pertama, memang kalau kita melihat yang tampak di permukaan, seakan-akan ini ada islah dan rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Ganjar yang beberapa waktu yang lalu dipersepsikan agak beda mazhab lah persoalan Piala Dunia ya. Bahkan disebut statement Ganjar dan Pak Wayan itu adalah salah satu pemicu yang kemudian membuat Indonesia dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia. Kan itu yang kemudian membuat hubungan antara Jokowi dan Ganjar seakan-akan divis-aviskan ataupun dibentur-benturkan. Yang kedua, tapi kita tidak bisa menutup mata. Pertemuan Ganjar beberapa waktu yang lalu, sehari kemarin misalnya, itu kan menegaskan bahwa hubungan keduanya baik-baik saja. Meski kalau kita melihat gestur Jokowi tidak seperti biasa, welcome dan hangat seperti biasa. Itu kelihatan banget ya Mas Adi? Bahwa ada pembicaraan keduanya iya, tapi memang kelihatan yang tampak lebih banyak berbicara gitu ya. Yang melakukan resultante dan resonansi itu Mas Ganjar ya. Sementara Pak Jokowi relatif lebih banyak diam, jalan apa adanya, tidak seperti biasanya ada drama misalnya satu mobil misalnya antara Jokowi dan Ganjar Pranowo, ataupun misalnya ada drama-drama tentang rambut putih, kemudian kerutan yang dianggap sebagai orang pemimpin masa depan yang penuh dengan dedikasi dan kinerja ya. Tapi bahwa ini adalah satu fase yang bisa memulihkan hubungan antara Jokowi dengan Ganjar Pranowo ya, itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi kalau kemudian serta-merta hubungan keduanya itu pulih seperti sedia kala 100%, sepertinya agak sulit kalau kita bayangkan hanya sebatas sekali dua kali pertemuan itu. Karena kode-kodenya itu tidak seperti biasanya. Jokowi biasanya kan begitu atraktif kalau bertemu dengan Ganjar Pranowo. Ada semacam rasa di mana Jokowi itu menemukan replika politiknya sebagai suksesor di 2024. Ini artinya apa sih Mas Adi ngelihatnya kalau agak sedikit beda nih gesturnya? Ya sepertinya memang pada dua sisi antara Jokowi dan Ganjar Pranowo ingin mengamputasi spekulasi bahwa dua-duanya itu mengeras, bahwa dua-duanya seakan-akan sudah tidak bisa dipertemukan kembali, bahwa seakan-akan Jokowi itu tidak tertarik misalnya dalam tanda kutip memberikan dukungan dan kode keras kepada Ganjar Pranowo, karena setelah hubungan keduanya itu disenyalmen berhadap-hadapan, muncul game changer bahwa seakan-akan Jokowi ini akan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang dalam banyak hal akan mengubah konstelasi politik di 2024. Cuman saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, Jokowi itu apapun judulnya adalah kader PDIP. Jadi wali kota, jadi gubernur, dan jadi presiden berasal dari PDIP. Darah politiknya dari PDIP.
Jadi sekeras apapun hubungannya dengan PDIP, sekeras apapun hubungannya dengan Ganjar, sekeras apapun hubungannya dengan Puan Maharani, kalau calon presidennya sudah ditetapkan oleh Megawati Soekarno Putri, saya kira Jokowi akan tegak lurus dan samikna wa ta'na dalam konteks itu, Audrey. Kalau itu Oke. saya mau ya. Saya tanyakan lagi nih ke Ketum Seknas Jokowi. Pak Rampun, kalau ada beda sedikit gestur, beda sikap kali ini, apa sih yang dilihat dari Seknas Jokowi? Ya, saya rasa sih ini mungkin perbedaan pandangan yang mungkin ya mungkin juga soal komunikasi apa dan apa yang kan ini posisinya mungkin juga berbeda dan mungkin dari sisi ini saya melihat juga kalau Mas Ganjar kelihatannya juga sudah menjelaskan ya, saya nggak usah mengulang lagi dan kelihatan apa memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dari sisi ada perbedaan dalam mempertimbangkan posisi yang diambil dalam konteks Piala Dunia ini gitu. Hubungan dengan sebenarnya bukan kepada Piala Dunianya tapi lebih soal partisipasi dari kesebelasan Israel ya di dalam ini. Kalau dari secara umum sih ya awal-awalnya mungkin kita memang cukup kaget juga melihat ada hal seperti ini. Tapi belakangan dengan kita yang orang yang mengenal Pak Jokowi, ada yang mengenal Pak Ganjar gitu ya beberapa kali bertemu dengan beliau misalnya, kita tahu bagaimana cara ya pas kurang-kurangnya kita coba memahami dan kelihatannya tebakan kita bahwa ini memang ada perbedaan tapi mereka bisa berkomunikasi kembali dan kelihatan sekali yang sekarang mungkin ada sedikit-sedikit kikuk kita biasa lah tadi Mas Adi juga Berarti bilang sekarang gitu lagi memperbaiki gitu ya pelan-pelan ya? Iya pelan-pelan lah. Tapi kalau melihat ininya sih kalau melihat sekuensnya menurut saya dari sisi kalau orang kan di luar kelihatannya wah heboh banget gitu kan. Tapi kalau melihat hari ini saya rasa sih ya cukup cepat lah pulihnya ya gitu. Kira-kira kalau kesan kita sih seperti itu dan menurut saya ya kita optimis lah beliau berdua masih tetap cukup baik dalam berkomunikasi dan berhubungan. Mungkin perlu diperbaiki sana sini ya, tapi saya rasa hormat di antara satu sama lain itu sangat tinggi. Oke, Mas Adi kan tadi bilang Pak Jokowi ini tetap nurut kan sama PDIP sama Bu Mega siapapun nanti pilihan capresnya. Nah, tapi kalau dengan kejadian seperti ini nanti gimana? Karena kan melihatnya sekarang Pak Jokowi juga dekat nih salah satunya ke Pak Prabowo dan koalisi besarnya. Ya saya kira itu perkara biasa ya. Jokowi dekat dengan Prabowo, dekat dengan Erik, dekat dengan Sandiaga Uno, dekat dengan Erlangga Hartarto. Tapi publik jangan pernah lupa, Jokowi itu adalah kader PDIP. Bagi saya itu perdebatannya selesai. Dan saya tidak pernah bisa membayangkan Jokowi itu di 2024 akan head to head dan berhadap-hadapan dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Dalam rumus dan tafsir saya secara politik itu sepertinya sangat tidak mungkin. Bahkan sampai lebaran kuda sekalipun Jokowi itu tidak akan beda mazhab dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Bagi saya satu hal yang muncul ke permukaan, Jokowi apapun judulnya, sekalipun sering disebut sebagai petugas partai, tapi tentu punya preferensi dan sikap politik yang mestinya melampaui partai-partai politik manapun. Karena seringkali, sorry itu saya harus kita sebut misalnya, yang justru melakukan blunder politik itu adalah teman-teman dan rekan-rekan dari PDIP yang notabene-nya adalah partai politik di mana Jokowi tumbuh dan besar di dalamnya. Kan ini yang sebenarnya kemudian menimbulkan seakan-akan ada hubungan yang rada-rada kurang oke ya, disharmoni antara Jokowi dengan PDIP, antara Jokowi dengan Ganjar lah secara spesifik dalam konteks itu. Tapi bagi saya, Andre, the end of the day-nya Jokowi pasti akan tegak lurus dan samikna wa ta'na dengan PDIP, dengan keputusan politik yang nantinya akan diumumkan oleh Megawati Soekarno Putri. Dalam konteks Ganjar Pranowo misalnya, saya membacanya sederhana. Ganjar ini tentu saat ini sedang mencari keseimbangan baru, di mana beberapa waktu yang lalu ketika menyatakan sikap menolak kedatangan timnas Israel, itu suka tidak suka, itu kan mengaksentuasi dari keinginan PDIP yang tegas-tegas bagian dari ideologi politik Soekarno. Termasuk berbeda pendapat juga dengan Gibran kan? Makanya tadi juga bertemu di masjid kan bersama dengan Gibran juga. Dulu kan orang membaca, beberapa hari lalu orang membaca Ganjar ini seakan-akan lebih pro kepada Teguh Umar lah ya, lebih dekat kepada Megawati, lebih dekat kepada PDIP yang memang itu harus dilakukan oleh seorang kader. Dalam konteks itulah kemudian pertemuan sehari dua hari ini sebagai upaya memang untuk melakukan rekonsiliasi, menjaga keseimbangan hubungannya, supaya tetap harmonis dengan Jokowi yang kemudian sempat dipersepsikan agak renggang gara-gara beda
beda persepsi, beda sikap soal kedatangan timnas Israel ke Indonesia itu. Jadi Ganjar ini tentu dalam posisi sulit. Satu sisi memang harus tegak lurus kepada partainya yang menolak, sementara pada saat yang bersamaan harus mulai melakukan rekonsiliasi ulang dengan Jokowi yang kelihatan sangat kecewa betul Oke. pembatalan ya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia itu. Tentu bagi Ganjar nggak mudah dalam konteks ini. Between hard and rock place ya. Dilematis tentu saja. Tapi insya Allah lah, semoga di bulan Ramadan ini semuanya baik-baik saja. Oke, tapi rekonsiliasi itu masih bisa dilakukan nggak? Mungkin dilakukan nggak, Pak Rambun? Saya rasa peristiwa kemarin dan hari ini kan sebenarnya gesturnya udah sangat jelas ya kalau menurut saya, dan saya setuju banget dengan Mas Adi ya dalam apapun kritik orang terhadap partai maupun hubungan partai dengan para presiden, atau menurut saya ciri daripada kader PDIP ini bagaimanapun sangat cukup patuh ya, meskipun ada yang kesana kemari gitu, tapi secara ideologis, terutama ketika berbicara secara ideologis, mereka cukup satu gitu. Jadi meskipun pilihan-pilihan yang diambil memang sangat sulit dalam konteks yang seperti yang kita hadapi sekarang, yang dihadapi oleh kedua pemimpin ini dan juga tentunya Bu Mega. Tapi kelihatannya kalau saya lihat ini sih kesan saya sangat ini ya meskipun dalam awal-awalnya cukup menegangkan, tapi kelihatannya suhunya sudah cukup banyak menurun, dan harapan atau ekspektasi beberapa pihak yang namanya juga ada peristiwa seperti ini yang ingin menjadi para free rider gitu ya, mengharapkan mungkin ada kerenggangan di antara hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi atau dengan Bu Mega. Itu ternyata menurut yang saya lihat dalam pengamatan saya sih kelihatannya itu sudah mulai memulih gitu ya, tapi mungkin ada waktu yang diperlukan. Dan ya kebetulan ini bulan Ramadan ya, bisa saling memaafkan, jadi pintu maaf itu akan selalu terbuka. Oke, terakhir saya ke Mas Adi. Mas Adi, meskipun Pak Jokowi tegak lurus dengan PDIP, kira-kira tapi akan mengubah nggak sih nanti peta percaturan di 2024 ini untuk capresnya terutama? Saya kira tidak akan ada perubahan yang signifikan dalam konteks hubungan Jokowi, Ganjar Pranowo, dan PDIP ya, karena bukan tiga serumpun yang saya kira memang tegak lurus pada perintah partai, sama-sama banteng bukan celeng. Kan itu yang sebenarnya kalau kita melihat anatomi dan ideologinya PDIP, bahwa ada perbedaan sikap, ada perbedaan pendapat, saya kira itu perkara biasa. Tapi kalau sudah Megawati fatwa, disitulah kemudian hal-hal yang sifatnya bertabrakan, mendidih, kaku, disharmonis akan semuanya selesai. Karena satu-satunya yang bisa mempertemukan soal friksi dan perbedaan pendapat itu di PDIP khususnya adalah Megawati Soekarno Putri. Karena lem perekat satu-satunya yang ada di PDIP hanyalah Megawati Soekarno Putri, bukan yang lainnya, Andre. Saya kira begitu poin saya. Oke, Mas Adi, Pak Rambun, terima kasih sudah memberikan pandangan politiknya mengenai makna dari pertemuan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi usai gagal ya untuk Piala Dunia U20 di Indonesia. Dan terima kasih, sehat selalu. Setelah